Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Sobat, udah gak kerasa ya, udah 4 jam Nanda menemani sobat dengan berbagai informasi yang menarik, informasi yang terupdate dan juga hiburan yang khusus disajikan untuk sobat Prameswara semuanya, tentunya dengan tebang-tebang pop Indonesia maupun mancanegara. Untuk yang sudah menyaksikan Nanda dan juga menyimak informasi-informasi, Nanda ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Tapi jangan sedih ya sobat, setelah ini akan ada informasi yang lebih menarik lagi yang khususnya untuk sobat tentunya ya, dengan Mita tentunya. Untuk itu sobat, Nanda pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat. 103.9 Anda masih bersama Radio Prameswara FM. Mari kita melangkah ajang berikutnya. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat siang sobat Prameswara, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga berkabar baik ya di cuaca yang cukup terik di kawasan Lamongan hari ini, luar biasa. Ya, diingatkan untuk bisa bergabung juga via Express Radio, atau untuk Anda yang di luar area Lamongan bisa bergabung via streaming di www.prameswarafm.com. Seperti biasa sobat, di ajang Manja Prameswara kita akan menemani aktivitas Anda tetap hingga pukul 4 sore nanti. Jadi pastikan untuk stay tune terus di Radio Prameswara. 103.9 Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Sobat, di 15 Desember 2022 ini tepat di pukul 12.12 waktu Indonesia Barat ya. Tidak salah jika Anda menyebut bahwa hari ini hari Kamis, mungkin juga merupakan hari jadi Anda, atau mungkin ada peringatan satu momen yang tidak bisa Anda lupakan. Tapi sobat, perlu diketahui juga bahwa 15 Desember ini merupakan hari Juang Kartika. Nah, apakah Anda mengetahuinya? Kita bahas terlebih dahulu ya. Sebenarnya Hari Juang Kartika ini adalah hari untuk memperingati atau mengenang pertempuran Ambarawa. Umumnya hari peringatan ini juga menjadi hari infanteri oleh TNI Angkatan Darat. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa itu sobat, dibangun juga monumen Palagan di Ambarawa. Hal ini sebagaimana informasi yang dikutip dari buku sejarah 3 terbitan Yudhistira Galila Indonesia. Nah sobat, yang melatar belakanginya ini dimulai dengan sebuah insiden yang terjadi di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Saat itu pihak RI diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun ternyata sobat, mereka diboncengi oleh Netherlands Indische Civil Administration atau NICA yang dipersenjatai bekas tawanan itu. Dan pada 26 Oktober 1945 pecahlah insiden di Magelang dan berlanjut menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Mereka berunding untuk gencatan senjata dan kesepakatannya tercapai dan tertuang dalam pasal 12. Ada beberapa yang tentunya berkaitan dengan sejarah ya. Dan berbicara soal TNI Angkatan Darat juga sobat, yang ramai di sosial media adanya pangkat letkol tituler yang diberikan kepada Deddy Corbuzier. Ini menuai pro dan kontra juga ya, dan informasi ini mungkin mengejutkan bagi beberapa orang, apalagi pihak-pihak yang berkaitan begitu. Dan sejumlah pihak juga mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mencabut pangkat letnan kolonel atau letkol tituler dari Deddy Corbuzier. Untuk lebih detailnya lagi sobat Prameswara, mungkin yang belum tahu sebenarnya pangkat apa sih yang diterima oleh Deddy Corbuzier, mungkin juga di antara Anda sudah mencari tahu ya sebenarnya mengapa sampai kemudian diperdebatkan sampai mengenai pro dan kontra seperti itu. Dan memang mungkin ini ada banyak
banyak case yang menjadi satu hal baru juga untuk kita sama-sama saling tahu ya. Boleh ditunggu gabungannya sobat merepet ke X-Space Radio, bisa sambil present-present di sana, tulis langsung di kolom komentar, atau bisa juga gabungan via WhatsApp di 0812302103 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Seperti yang terbaru ya, Deddy Corbuzier mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel atau Letkol tituler TNI Angkatan Darat di 9 Desember 2022 lalu. Penghargaan diberikan secara resmi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen pemberian pangkat ini diunggah Deddy dalam akun Instagram pribadinya @mastercorbuzier. Dalam unggahan itu sobat, terlihat Deddy sedang mengenakan seragam TNI AD dan menggenggam dokumen sambil berjabat tangan dengan Prabowo. Melansir bisnis, pangkat ini juga telah disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman. Deddy mengaku bahwa dirinya bangga mendapatkan pangkat Letkol tituler. Selain itu, sobat, Deddy Corbuzier juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar TNI dan Kementerian Pertahanan lantaran telah memberikan kepercayaan dari negara kepadanya. Terlebih lagi, dia juga mengaku bahwa momentum itu merupakan tonggak sejarah baru dalam hidupnya yang merupakan bentuk tanggung jawab besar pada NKRI dan selalu berpedoman pada Pancasila. Sebenarnya sobat Prameswara tahu nggak sih Letkol tituler ini apa begitu ya, dan bagaimana Deddy Corbuzier bisa mendapatkannya? Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tituler adalah suatu pangkat atau gelar kehormatan yang diperoleh tanpa perlu menjalankan tugas jabatan sebagai yang berhubungan dengan gelarnya. Dengan kata lain sobat, seseorang yang menerima gelar ini berpangkat mayor tetapi tidak menjalankan tugas sebagai mayor dalam kemiliteran. Nah, penjelasan lebih lengkap mengenai pangkat Letkol tituler ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pada peraturan itu, dalam pasal 5 ayat 2 huruf B mengenai pangkat tituler menyatakan bahwa pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan 2. Nah, setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, pangkat yang bersifat tituler tersebut dicabut. Ini seperti dilansir dari dphn.go.id. Warga negara yang mendapatkan pangkat tituler diberlakukan hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku juga bagi prajurit. Nah, pangkat tituler ini sobat yang termasuk dalam pangkat khusus, penggunaannya hanya berlaku selama yang bersangkutan menduduki jabatan keprajuritan sebagai dasar pemberian pangkat itu dan mendapat perlakuan administrasi terbatas. Nah, arti dari administrasi sendiri ini adalah selama memangku jabatan keprajuritan kepada yang bersangkutan diberikan rawatan kedinasan secara terbatas berupa penghasilan prajurit, rawatan prajurit, dan rawatan keluarga prajurit, seperti itu. Nah, seseorang yang mendapatkan pangkat atau gelar Letkol tituler TNI AD seperti Deddy Corbuzier ini juga berhak mendapatkan tunjangan sebesar 15% dari gaji pokok prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya dan tidak termasuk tunjangan keluarga. Seperti itu ya. Tapi sobat, dari adanya unggahan itu banyak menuai pro dan kontra juga. Bagaimana bisa seorang Deddy Corbuzier mendapatkan pangkat Letkol tituler ini ya? Mungkin sudah beredar juga penjelasan dan sampai saat ini pun ramai masyarakat mendesak untuk pencabutan pangkat Letkol tituler yang diterima Deddy Corbuzier ya. Dan mungkin kita bisa sambil memantau juga dan sama-sama belajar ya, agar tidak kemudian menyalahkan pihak-pihak tertentu seperti itu. Tapi yang pasti ada alasan tersendiri ya mengapa sampai diberikan gelar ini kepada Deddy Corbuzier. 103.9 103.9